Menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, tentu sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar angka partisipasi pemilih tinggi dalam menggunakan hak politiknya. Salah satunya lewat sosialisasi secara daring dengan prokes di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pilkada 2020 kali ini bisa menjadi pilkada yang sangat berbeda dibandingkan pilkada sebelumnya. Karena digelar di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap kegiatan dilakukan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar angka partisipasinya bisa tetap tinggi. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPU gencar melakukan sosialisasi secara daring untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses pilkada di tengah pandemi. Seperti yang baru saja diselenggarakan, Kominfo menyelenggarakan webinar bekerja sama dengan KPU Kota Pasuruan, Forum Komunikasi Masyarakat Jawa Timur, dan Media Bisnis Surabaya untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada 2020 ini. Di mana dijelaskan, jika KPU menyelenggarakan pemilu dengan menerapkan prokes yang ketat, sehingga para pemilih nantinya tidak perlu ragu dan takut dalam menggunakan hak pilihnya. Di tahun 2020 ini seluruh pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah itu berubah. Seluruhnya menyesuaikan pandemi COVID-19. Bahkan muncul PKPU tersendiri yang khusus melaksanakan tahapan di masa pandemi. Maka kita menyesuaikan semuanya, aturannya, regulasinya, dan tata caranya. Termasuk teknis di TPS, tata cara di TPS, bagaimana orang memilih, itu juga diatur menyesuaikan pandemi COVID-19. Ya, jadi ada terkait hoax di Kementerian Kominfo itu ada dua hal pokok yang utama. Pertama adalah kita melakukan tindakan pencegahan, lalu yang kedua adalah penindakan. Penindakan ini sebenarnya lebih khusus kepada proses take down informasi yang hoax gitu ya. Terkait penindakan sisi lainnya itu dilakukan oleh kementerian atau yang lain, misalnya Polri misalnya terkait dengan individunya. Nah, pencegahannya kita melakukan berbagai sosialisasi. Dalam hal ini memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri hoax, tanda-tandanya apa, seperti itu. Lalu kita berikan juga sarana untuk pengaduan kontennya yang terkait dengan hoax. Dari situlah baru kita melakukan langkah-langkah tindakan kalau memang harus dilakukan take down. Selain itu, perlu adanya pengawasan dalam penyebaran informasi hoaks yang meresahkan dan tidak sesuai kebenaran. Dalam hal ini, masyarakat perlu untuk jeli memilah informasi yang beredar di dunia maya. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat untuk mengikuti informasi melalui akun media dan sosmed resmi dari KPU dan Kominfo. Ya, memang sekarang ini kan yang namanya teknologi informasi dengan media sosial yang luar biasa dibuka kerannya, ibaratnya ini ya memang tugas kita inilah masyarakat sendiri, dalam arti Kim ini nanti kan sudah ke atas ini kan ada forum di tingkat kecamatan, nanti di tingkat kabupaten ada. Ini yang membantu nanti yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo kota atau kabupaten untuk membantu men-screening. Adik, yang penting ini kan ada tujuan untuk orang melaporkan ini benar nggak informasi. Coba kalau sekarang belum ada, ini kan bingung masyarakat ini dapat informasi, saya mau konfirmasi kepada siapa. Nah, makanya forum-forum kayak Kim ini dibentuk, kecamatan sampai kabupaten bahkan sampai dengan pusat itu terbentuk, nanti itu gampang terkonfirmasi bahwa berita-berita yang sifatnya hoax. Sementara pemimpin redaksi bisnissurabaya.com Bambang Wiliarto mengatakan media berperan menginformasikan tahapan-tahapan pilkada dari KPU di daerah masing-masing untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan tujuan meningkatkan kehadiran pemilih ke TPS saat pilkada digelar sehingga target 77,5% terpenuhi. Diharapkan dengan sosialisasi yang masif dapat membuat masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pada 9 Desember nanti. Karena 5 menitmu menentukan 5 tahunmu. Husni Habibullah, Surabaya TV.